Hari itu, warga desa digegerkan dengan sebuah kabar kalau Kirangga telah meninggal dunia. Ada sebagian warga yang senang, namun ada sebagian lagi yang sedikit ketakutan. Kenapa? Karena sosok Kirangga ini masih membekas di ingatan warga desa sebagai sosok yang amat menakutkan. Bukan karena wajahnya, melainkan karena sepak terjang semasa hidupnya. Kirangga ini dikenal mempunyai ilmu hitam yang cukup tinggi. Bahkan dia juga banyak melakukan kejahatan. Dia juga tidak segan-segan untuk mencelakai orang yang dia tidak sukai. Sehingga warga di sana enggan untuk mendekati. Bahkan ketika berpapasan pun mereka lebih memilih untuk menundukkan kepala atau memilih untuk menghindar karena saking takut. Namun setelah mendengar kabar Kirangga ini meninggal, mau tidak mau, mereka pun harus berkumpul ke rumah Pak Lurah untuk membantu mengebumikan jenazah Kirangga. Sebelum meninggalnya, Kirangga ini sempat berurusan dengan aparat hukum dan dia sempat dibawa oleh aparat itu. Entah bagaimana nasibnya, yang pasti beberapa lama kemudian terdengar kabarlah seperti ini bahwa Kirangga telah meninggal dunia. Setelah warga berkumpul di rumah Pak Lurah sekitar pukul 2 siang, jenazah Kirangga datang. Namun ketika datang, ternyata jenazah Kirangga ini itu tidak mempunyai kepala. Pak Lurah sempat menanyakan kemana kepalanya. Namun petugas di sana hanya menggelengkan kepala. Pak Lurah pun hanya diam. Dia mengerti bagaimana kepala itu bisa dipisahkan dengan badannya. Apa mungkin karena ilmu yang dianutnya? Warga pun tidak ada yang berkomentar lebih jauh. Singkat cerita, mereka pun lalu membantu prosesi pemakaman. Setelah prosesi pemakaman selesai, warga pun mulai meninggalkan area pemakaman tersebut. Esok harinya, berita ini menjadi perbincangan banyak orang di pasar. Kebetulan hari itu adalah hari Jumat Kliwon, di mana pasar Kliwon akan ramai orang berbelanja dari berbagai desa. Kirangga memang sudah tidak ada, tapi sosoknya masih benar-benar membekas di ingatan warga. Apalagi di saat-saat hendak penangkapan Kirangga ini. Saat itu, Kirangga sedang dicari oleh aparat. Tidak tanggung-tanggung, satu regu diturunkan menuju desa tempat tinggalnya. Tetangga yang melihat itu ikut keluar untuk menyaksikan. Kenapa hanya untuk menangkap satu orang saja harus dikerahkan banyak orang. Di depan rumahnya, Kirangga sedang bersantai. Ia menikmati kopi dan rokoknya. Beberapa saat kemudian, aparat itu datang, turun dari mobil dan bersiap di depan pelataran. Kirangga meminum kopinya sambil menghisap rokoknya. Asap ia sebulkan ke atas. Asap tebal musuh muncul. Mulutnya langsung merapalkan mantra. Regu aparat tadi yang sudah berkumpul tiba-tiba berbalik arah, kembali masuk ke dalam mobil, dan mereka langsung pergi meninggalkan Kirangga begitu saja. Tetangganya yang melihat itu hanya melongo. Mereka benar-benar menggelengkan kepala, entah apa yang dipunyai oleh Kirangga. Namun 2 minggu setelah kejadian itu, 2 polisi datang kembali ke desa. Dengar-dengar polisi ini khusus didatangkan dari Pulau Dewata. Di situ, Kirangga akhirnya bisa ditangkap dan dikalahkan. Seperti yang orang katakan bahwasanya di atas langit masih ada langit. Cerita ini berkembang di masyarakat sekitar, terus menjadi pembicaraan hingga akhir hayat Kirangga. Setelah kematian Kirangga, suasana di desa tersebut mulai berubah. Suasananya menjadi tampak mencekam, sunyi, dan menyeramkan. Warga desa pun memilih untuk berada di dalam rumah daripada mereka untuk keluar. Memang tidak banyak orang yang beraktivitas pada malam hari, tapi biasanya ada saja yang melaksanakan ronda malam ataupun sekedar nongkrong di warung kopi. Namun kini, tampak aktivitas malam itu orang-orang hindari. Mereka memilih untuk berada di dalam rumah.
mereka seperti enggan. Entah kenapa. Hingga pada suatu malam, salah satu warga desa, sebut saja namanya Rohim. Saat itu, Rohim sedang tertidur pulas di kamarnya dengan istrinya. Saat itu, dia mendengar pintunya ini diketuk berkali-kali. Awalnya terdengar biasa, layaknya orang mengetuk pintu dengan nada pelan. Tuk, 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 tuk. Suara itu membangunkan Kang Rohim yang sedang tertidur terlelap bersama istrinya. Tuk, 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 tuk. 2 kali pintu itu kembali diketuk. "Saha itu, Kang?" jawab istrinya waktu itu. Rohim mulai membuka mata. Masih malam, ngapain namu kayak gini, gak sopan. Tuk, 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 tuk. "Kang, itu siapa, Kang?" ucap istrinya. Namun Rohim ini seperti enggan untuk beranjak dari tempat tidurnya. Dah biarin aja nih Ngapain lagi namu malam-malam, gak sopan lagi Mana gak ada assalamualaikum atau apa. Hanya suara ketokannya doang Jangan-jangan cuma kucing atau ayam Setelah Rohim berbicara seperti itu, tiba-tiba suara pintu itu seperti dipukul dengan kencang. Mendengar seperti itu, Rohim langsung loncat dari tempat tidurnya. Ia segera mengambil golok yang berada di dekat dapur. Murni yang dengan was-was diam di dekat pintu kamar yang terbuka. Ia memandang suaminya yang sudah siap di depan pintu dengan membawa golok tajam yang ia pegang dengan erat. Kunci mulai Rohim buka. Tangan kanannya sudah memegang gagang pintu. Perlahan pintu terbuka. Namun saat dibuka, Rohim tidak menemukan apapun. Justru kini matanya memandang ke arah pohon mangga di dekat lataran rumahnya. Di balik kegelapan malam, Rohim seperti melihat sesuatu. Sosok yang berdiri tegak mengarah ke rumahnya. Rohim terus mengamati. Perlahan sosok itu maju. Sedikit demi sedikit, melayang seperti didorong angin. Perlahan cahaya malam seperti ikut mengungkap apa yang tersembunyi di baliknya. Sosok itu terus maju dan tiba-tiba saja badan Rohim ini seperti kaku. Keringat mengucur deras di keningnya. "Kang, kunaon Kang? Ada apa Kang?" Rohim tidak menjawab. Lelaki itu masih terdiam di depan pintu dengan golok masih dipegang di tangannya. Murni melangkah perlahan, memastikan suaminya baik-baik saja. Ia terus berjalan pelan, hingga akhirnya matanya menangkap sesuatu. Ada sosok yang berdiri di depan suaminya. Sosok pocong dengan kain lusuh berdiri tegak. Namun yang menakutkannya itu, sosok pocong ini tanpa kepala. Murni yang melihat itu langsung berteriak. Spontan mendengar teriakan istrinya, Rohim bisa kembali menggerakkan tubuhnya. Dia langsung serampangan mengayunkan golok segala arah. Rohim terus menutup mata, mengayunkan goloknya maju ke arah pocong tanpa kepala itu. "Woi, setan, curi demit pocong, minggat cia. Hai, sok buru, bakat, minggat cia. Tong di dieu, sok kadieu cia, kadieu." Rohim terus mengayunkan goloknya. Hanya gelap yang ia lihat. Ketakutan sudah menguasai orang ini. Sampai akhirnya, cak, golok Rohim mengenai sesuatu. Kang Rohim, eling Kang, sadar Kang." Suara itu menyadarkan Rohim. Kemudian ia membuka matanya. Darah segar mengalir di goloknya. Rohim langsung menjatuhkan goloknya. Ia kemudian terunduk lesu. Dengan tatapan nanar melihat lengan Palura sudah terkena sabetan goloknya. Beberapa warga yang melihat langsung memegangi tangan Rohim. Pertanyaan terus mengalir di kepala mereka. Kenapa Rohim sampai melakukan hal segila ini? Apa maksudnya menggerakkan golok di pelataran pada malam hari seperti ini? Apalagi dia sampai memejamkan mata. Beberapa warga yang lain langsung menutup luka Palura. Beruntungnya itu hanya goresan saja. "Kang Rohim, apa kamu sudah gila? Ada apa malam-malam gini mainan golok? Aduh Pak, gimana ya Pak?"
Rohim belum bisa menjawab saat itu. Dia seperti bingung. Dan Murni langsung berlari menjelaskan apa yang sebenarnya dialami oleh suaminya. Semua warga yang mendengar penjelasan Murni sempat tidak percaya. Tapi tidak dengan Pak Lurah yang meminta Murni untuk terus bercerita. Iya Pak, itu Pak tadi Pak, di depan suami saya itu Pak, ada pocong Pak. Pocong buntung Pak, gak ada kepalanya Pak. Itu, aduh, pasti pocong kirangga Pak. Mendengar ucapan itu, warga langsung terhenyak. Mereka langsung begitu ngeri karena membayangkan saat terakhir jenazah Kirangga itu memang dikebumikan tanpa kepala. Dan sekarang, apakah benar pocongnya gentayangan? Warga yang mendengar itu langsung sangat ketakutan. Pak Lurah hanya terdiam mendengar cerita dari Murni saat itu. Dan saat itu, Rohim langsung ditenangkan dan disuruh masuk ke dalam. Sedangkan Pak Lurah langsung mengamanatkan warga yang lain supaya ronda malam tetap dijalankan. Jangan karena ada isu seperti ini, warga menjadi ketakutan. Walaupun di dalam benak Pak Lurah seperti ada yang mengganjal, banyak yang dipikirkan oleh beliau. Esok harinya, Rohim langsung sakit keras. Badannya panas. Namun yang anehnya, bagian kepalanya ini kaku. Jadi kaku tidak bisa digerakkan sama sekali. Sedangkan bagian tubuh bawahnya ini itu normal, masih lemas seperti biasanya. Mantri terdekat pun didatangkan. Menurut mantri di sana, Rohim ini hanya terkena demam biasa. Namun bagian kepalanya ini yang aneh, kenapa kaku? Hingga timbullah pertanyaan di warga desa sekitar kalau itu ulah pocong Kirangga. Hingga pada suatu malam warga desa sepakat mereka akan menggelar pengajian guna memohon doa agar desanya terbebas dari ancaman pocong Kirangga atau pocong tanpa kepala. Pengajian ini berjalan hingga larut malam. Hingga ada dua pemuda, sebut saja namanya Asep dan Mahmud. Mereka pulang berduaan. Kebetulan rumah mereka dekat. Mereka berjalan beriringan. Kebetulan salah satunya Asep ini sangat penakut. Berbeda dengan Mahmud yang sedikit lebih berani. Saat berjalan pun Asep ini cenderung mendekatkan diri ke Mahmud. Hingga dia sering dijaili oleh Mahmud. Sep, sini, ngapain kamu pegang-pegang tangan terus? Sana, depanan, biar dimakan pocong. Terus, jangan ngomong kayak gitu, Mud. Ntar kalau nongol beneran gimana? Alah, udah sana. Saat Asep mulai berjalan di depannya, Mahmud ini menarik bajunya. Nih, pocong nih, pocong nih. Mud, gak lucu, Mud. Jangan kayak gitu, Mud. Ayo, Mud dah. Aku pengen cepet balik, Mud. Selesai bercanda seperti itu, tiba-tiba Asep mencium ada aroma bau busuk yang sangat menyengat. Bau itu seperti bau bangkai. Bud, kamu nyium gak? Hah, nyium apaan? Ini bau. Udah, paling juga bangkai tikus atau bangkai kodok. Udah yuk cepat jalannya yuk. Saat itu Asep berjalan duluan sedangkan Mahmud di belakangnya. Hanya berbeda beberapa meter saja. Saat itu Mahmud di belakang masih terus meledeki si Asep. Hingga tak berapa lama tiba-tiba suasana menjadi hening. Si Asep yang saat itu menyadari si Mahmud tidak berbicara sama sekali. Awalnya hanya diam. Dia coba mengajak berbicara si Mahmud. Mud, kok diem? Kehabisan bahan ledekan kamu, Mud. Kok diem aja? Tak ada jawaban. Mahmud ini tetap diam. Hingga tak berapa lama Asep mendengar ada suara samar memanggilnya. Sep. Itu seperti suara Mahmud. Mud, jangan aku takutin ah. Jangan iseng lagi kamu. Namun suara itu seperti benar-benar serius dari Mahmud. Hingga si Asep ini lalu membalikkan badannya. Saat si Asep membalikkan badannya, tampak si Mahmud ini diam, tubuhnya kaku.
matanya melotot, mulutnya menganga. Si Asep yang melihat temannya seperti itu pun kaget kan. Dia langsung berlari menghampiri. Saat mendekat, si Asep kaget karena di belakang tubuh si Mahmud itu tampak ada sesosok bayangan putih. Dan sosok bayangan putih itu mulai menampakkan wujudnya. Si Asep yang mengetahui kalau di belakangnya itu adalah sosok pocong tanpa kepala langsung mundur dan berteriak, "Pocong! Pocong! Pocong tanpa kepala! Pocong! Pocong!" Teriakan Asep itu membangunkan warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan Asep sontak langsung keluar semua. Mereka langsung membantu Asep. Kondisi Mahmud saat itu langsung jatuh pingsan. Sedangkan pocong tanpa kepala itu terbang melayang ke atas. Disaksikan oleh para warga yang sudah keluar rumah saat itu. Pocong itu terus saja melayang, dan tiba-tiba menghilang di kegelapan malam. Saat itu warga langsung membantu Mahmud yang kondisinya sudah pingsan di jalan. Mereka langsung dibawa ke salah satu rumah warga. Asep pun menceritakan awal mula kejadiannya itu. Esok harinya, Mahmud mengalami apa yang dialami oleh Rohim. Badannya demam, namun kepalanya ini kaku. Tidak bisa digerakkan sama sekali. Hingga warga di sana pun mulai mengeluhkan kepada Pak Lurah. Pak Lurah sendiri bingung harus berbuat apa. Sedangkan teror pocong itu terus berlanjut. Hampir tiap malam ada saja warga yang diteror oleh pocong itu. Tidak segan-segan, pocong itu mulai mengetuk rumah-rumah warga. Namun warga kini tak ada yang berani yang membuka pintu pada malam hari. Mereka takut. Karena kalau membuka pintu, yang di balik pintu tersebut pasti pocong tanpa kepala itu. Mereka sangat ketakutan. Yang parahnya lagi, ketika yang mempunyai kamar mandi di luar, mereka harus diganggu juga. Sehingga banyak warga desa yang mulai jatuh sakit seperti yang dialami oleh Rohim dan Mahmud. Pak Lurah hanya bisa menghela napas panjang. Dia bingung harus berbuat apa. Sampai akhirnya ada salah satu warga yang baru pulang merantau dan datang kembali ke desanya. Sebut saja namanya Sastro. Pak Lurah kenal dekat dengan Sastro ini. Dia bercerita kepada Sastro tentang desanya yang terus-terusan diganggu oleh pocong buntung jelmaan Kirangga. Sastro yang mendengar tidak terkejut karena Sastro paham ilmu kanuragan yang dijalankan oleh Kirangga itu adalah ilmu hitam. Dan Kirangga belajar ilmu hitam itu, makanya dia bisa nyantet, ngepet, melet, pokoknya semua kanuragan yang hitam-hitam itu dia bisa. Sastro menyimpulkan hal itu karena memang Sastro paham banyak orang yang memilih ilmu hitam untuk menjadi kesaktian karena syaratnya mudah, tinggal mentalnya saja yang kuat. Pertukaran nyawa, meminum darah, makan daging mentah, atau makan daging hewan, daging manusia, seks bebas, semuanya bisa dilakukan untuk mendapatkan ilmu kanuragan yang sifatnya hitam. Pokoknya semua yang dilakukannya pasti jalannya tidak ada yang baik. Terus bagaimana sekarang solusinya, No? Apa yang harus dilakukan? Aku ingin mengakhiri semua ini. Pak Lurah ingin mengakhiri semua ini. Ya, bongkar kuburannya, Pak. Bakar mayatnya. Api harus dikembalikan pada api, Pak. Bukan pada tanah. Bapak paham kan? Kalau Kirangga sudah menyingkirkan sifat manusianya, dia bukan lagi. Sastro tak melanjutkan ucapannya. Aku paham, bro. Aku paham. Aku akan lakukan jika harus membongkar kuburan Bapak. Aku yang anaknya paham apa yang pernah dia lakukan di masa hidupnya. Aku yang anaknya sampai harus minggat dari rumah dan hidup di rumah saudara. Makanya aku jadi lurah buat ngabdi, buat nebus kesalahan apa yang dilakukan oleh bapakku. Biarlah apa yang dilakukan bapakku ini bisa dilupakan oleh masyarakat. Biar aku anaknya yang mengabdi kepada masyarakat. Bahwasanya yang bejat itu bapaknya, bukan anaknya. Aku sudah tak urus dia.
Semenjak kematian ibu yang janggal, dia sudah bukan lagi bapakku. Dia sudah kuanggap bukan manusia lagi. Hening. Malam itu benar-benar hening. Sastro tahu yang dikatakan Pak Lurah itu. Dia paham betul apa yang pernah Pak Lurah hadapi dulu. Esok harinya saat malam, tepat malam Jumat, Pak Lurah dan Sastro mengumpulkan para warga. Mereka harus mengakhiri teror yang terus menyelimuti warga desa. Mereka berkumpul kembali di makam Kirangga, siap untuk menggali tanah kuburannya. Beberapa orang juga mempersiapkan tumpukan kayu. Mereka siap menjalani ritual opung mayit. 3 orang menggali makam Kirangga. Awalnya berjalan seperti biasa, tak ada masalah, hingga kejanggalan pun terjadi. Ketiga penggali makam tiba-tiba terdiam. Mereka kaku, menatap satu sama lain. Ketiganya bersiap dengan cangkul yang sudah berada tepat di atas kepala. Tiba-tiba saja dengan cepat salah satu dari penggali langsung menghantamkan cangkulnya mengarah ke sebelahnya. Mereka langsung saling menyerang. Bunyi besi saling beradu. Ketiganya kini saling serang. Sastro dan Pak Lurah yang melihat itu segera memerintahkan yang lain untuk memisah. Tapi tak ada yang berani mendekat. Sampai akhirnya cangkul menancap di punggung salah satu penggali. Darah muncrat mengotori makam. Di saat itulah Sastro langsung meloncat dan memukul salah satunya. Cangkul terlepas, tapi Sastro tak melihat di belakangnya seorang penggali lainnya kini mengarahkan cangkulnya. Pak Lurah yang kemudian melihat langsung melempar batu yang tepat mengenai kepala orang tersebut. Orang itu langsung tersungkur. 3 orang tumbang, 1 terluka di bagian punggung. 1 jatuh karena lemparan batu Pak Lurah hingga kepalanya berdarah. 1 masih dipegangi oleh Sastro. Mereka semua kesurupan. Tapi entah ada hubungannya atau tidak, tiba-tiba saja bertiup angin kencang, sangat kencang. Sampai akhirnya ada angin yang seperti nyasar Sastro dan para penggali, membuat mereka terpental cukup jauh. Sastro memerintahkan yang lain untuk mengambil air yang sudah dicampur daun kelor. Satu persatu, orang yang kesurupan lalu diobati. Yang paling parah adalah orang yang terkena sabetan di punggungnya. Mau tidak mau, Pak Mantri juga ikut andil untuk merawat yang cedera. Setelah orang-orang yang kesurupan berhasil diobati dan ditenangkan, Sastro kemudian menyiram makam Kirangga dengan air yang sudah dicampur dengan daun kelor. Kemudian menetralisir kekuatan jahat yang masih berpusar di atasnya. Tiba-tiba saja hal lain terjadi. Langit malam itu berubah menjadi mendung. Sastro yang melihat ini segera menyuruh yang lain untuk menutup kayu bakar dengan terpal. Penggalian pun dilanjutkan dengan orang yang berbeda. Namun kejadian yang aneh pun tiba-tiba terjadi. Para penggali langsung tumbang dan kesurupan. Mereka meracau sambil terus mengayunkan cangkul yang masih mereka genggam. Lagi-lagi Sastro berusaha membantu. Kini dia ditemani oleh Mbah Rusman yang sering menjadi imam di masjid desa. Mereka coba menenangkan dan menyadarkan orang-orang yang kesurupan. Tapi masalah tidak berhenti sampai di sini. Tiba-tiba tetesan air dari langit mulai turun. Ini akan mempersulit prosesi pembakaran nantinya. Sastro kemudian terdiam. Ia membisikkan sesuatu kepada Pak Lurah. Ia berjalan mengelilingi kayu yang sudah ditutup terpal. Tatapannya fokus. Dia terus mengisap rokoknya, menyemburkan asapnya ke atas. Dia terus berjalan. Pak Lurah memerintahkan agar tak ada yang mengajak bicara Sastro. Karena saat itu dia harus menjalankan ritual topo bisu dan harus mengalihkan hujan yang datang. 2 ritual ilmu kanuragan sekaligus ia lakukan. Topo bisu untuk berkonsentrasi dan mempercepat prosesnya. Sedangkan tandang udan untuk menghalau hujan yang datang. Sastro harus menjalani 2 syarat sekaligus. Tidak berbicara dan tidak membuang air kecil saat melakukannya. Lambat laun awan hujan seperti bergeser. Dan berbarengan dengan itu, proses penggalian pun sudah selesai. Lagi-lagi, Pak Lurah harus menyaksikan jasad bapaknya, yaitu Kirangga, yang sudah tidak utuh dan sudah mulai berbelatung. Bau busuk mulai menyeruak. Beberapa orang mulai muntah tak tahan dengan aroma mayat yang sudah hampir 2 minggu dikebumikan.
Tapi prosesnya harus segera dilakukan. Mayat Kirangga harus segera dibakar. Terpal mulai dibuka. Minyak tanah dituangkan di atas kayu bakar dengan jumlah yang cukup banyak. Jenazah Kirangga lalu ditempatkan di atas kayu yang tersusun. 4 orang mengelilingi kayu, semuanya membawa obor. 4 orang itu berdiri tepat di posisi seperti melambangkan 4 arah mata angin: utara, selatan, barat, dan timur. Api sudah mulai dinyalakan. Komando di tangan Sastro. Ia merapalkan mantra di mulutnya, sedangkan tangannya diangkat ke atas, jari-jarinya dibuka. Tepat saat Sastro mengepalkan tangan, keempat orang itu langsung melemparkan obor yang ada di tangan mereka masing-masing. Gimana toh? Udah selesai? Udah Pak, udah selesai semua. Yang hitam bisa dilawan sama yang putih. Begitu juga sebaliknya. Di dunia ini, keduanya sama-sama kuat, sama-sama imbang. Tinggal manusianya saja yang memilih dan menjalani yang mana. Mayat Kirangga terbakar hebat. Kian lama, api kian kecil. Bebarengan dengan itu, mayat Kirangga pun menjadi abu. Keesokan harinya, desa itu seperti mendapatkan sinar baru. Orang-orang yang sakit satu persatu sembuh. Gangguan pun tak terjadi lagi. Satu pertanyaan, siapa sebenarnya yang membawa kepala Kirangga? Apakah itu proses dari ilmu kanuragan hitam yang dianutnya? Atau memang ada orang yang memanfaatkan ini semua? Selang beberapa hari, orang-orang ada yang melihat sesuatu pada malam hari. Saat mereka lewat jalan yang kanan kirinya sawah, rumornya mereka melihat seperti ada yang melayang mirip seperti api terbang, tepat muncul saat malam Jumat Kliwon. Entah itu adalah kepala Kirangga atau bukan. Ada yang bilang sosok itu adalah jelmaan dari jin Banaspati. Konon, orang-orang yang melakukan perjanjian sesat akan menjelma menjadi apa yang dianutnya. Sosok jin Banaspati adalah salah satu sosok yang biasanya dipuja untuk mencari ilmu kanuragan tingkat tinggi. Selain itu, orang-orang yang memiliki ilmu kanuragan hitam biasanya matinya susah. Anggota badannya juga dijadikan syarat untuk memiliki ilmu yang serupa. Kepercayaan itu masih berkembang luas. Ilmu kanuragan hitam selalu meminta pertukaran nyawa.